Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur, memuja dan memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tak lupa mengucapkan salawat dan salam untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat-salawat yang kita sampaikan diterima oleh Allah, dicatat di sisinya sebagai pahala dan kita diberikan balasan 10 kali lipat sebagaimana yang telah disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada para keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka juga ridha kepada Allah Azza wa Jalla. Kita lanjutkan pelajaran kita, ya. Kita sudah menyelesaikan pekan lalu tentang jenis-jenis air. Ya. Selanjutnya, poin yang masih berkaitan dengan air yaitu tentang volume air. Ya, volume air yang disepakati oleh ulama dalam mazhab Syafi'i. Air itu untuk bisa terhindar dari najis atau menolak najis, dia harus punya volume tertentu. Ya. Tidak sama dengan mazhabnya Imam Malik. Imam Malik sekali lagi tolak ukurnya itu adalah perubahan air, ya, bukan volume air. Volume itu artinya banyaknya air. Seberapa banyak air itu sehingga dia tidak bisa menjadi najis ketika ada najis yang jatuh ke dalamnya. Itu disebut dengan kullatan. Ya. Kullatan itu hanya 2 kullah. Ya. Kalau kullah itu 1, kullatan 2. Ya. Baik, kita baca dulu kitabnya. Disebutkan oleh Imam Abi Syuja' dalam kitab Al-Ghayah wa Taqrib. Wal kullatani 500 ratlin bil Iraqi taqriban fil asah. Ya. Dan 2 kullah itu volumenya 500 ratlin, rotel, bukan liter, ya. Jadi rotel ini salah satu satuan di masa lalu, ya, pada masa lalu sebutnya rot pakai to. Bil Iraqi, dan rotel yang dimaksud adalah rotel Irak, rotel yang dipakai di Irak, ya, rotel yang dipakai di Irak. Karena beda-beda rotelnya itu. Ada rotel Madinah, ada rotel Irak,
Ya, zaman dulu itu ada jenis-jenis satuannya itu beda-beda. Bil Iraqi takriban fil asah. Ya, takriban itu artinya kurang lebih. Artinya kurang lebih 500 ratlin fil asah. Ya, fil asah artinya dalam pendapat yang paling sahih dalam mazhab Syafi'i. Ya. Ya. Apa dasarnya mazhab Syafi'i berpendapat bahwa 2 kullah itu menjadi volume air yang tidak bisa dikontaminasi oleh najis. Dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza balagal ma'u qullataini biqilali hajara la yunajjisuhu syai'un." Ini riwayat disebutkan dalam Talhisul Khabir. Diriwayatkan oleh Ibnu Adi. Jadi kalau yang hadis yang lalu, idza balagal ma'u qullatain la yunajjisuhu syai'un, ya. Idza balagal ma'u qullatain lam yahmil khabath. Jadi riwayatnya idza balagal ma'u qullatain lam yahmilil khabath. Wa fi riwayah lam yahmil najisan. Nah, dalam riwayat ini ada tambahan. Idza balagal ma'u qullatain biqilali hajara. Ada tambahan biqilali hajara. La yunajjisuhu syai'un. Apabila air itu mencapai 2 kullah dengan kullah hajar. Ya, hajar ini nama tempat. Artinya ukurannya kullahnya hajar. Daerah tempat dan hajar itu maksudnya qaryah qaribah minal Madinah. Suatu desa yang dekat dengan kota Madinah. Ya. Biqilali hajar. Jadi kalau yang lalu qullatu Iraq, ya. Nah, ini nama-nama tempat yang menggunakan kullah, Ya, kullah itu satuan atau sebuah tempat air. La yunajjisuhu syai'un. Maka dia tidak akan dinajiskan oleh sesuatu pun. Ya. Jadi ini dasar hadisnya. Dengan hadis yang lain juga yang mendasarkannya tentang 2 kullah yang kita baca atau hadis yang kita sebutkan pada bab sebelumnya. Ya. Walaupun hadis ini dalam takhrijnya disebutkan bahwa diriwayatkan oleh Ibnu Adi dalam tarjamah Al-Mughirah bin Saqlab wa huwa munkarul hadis wa qala an-Nafili lam yakun mu'tamanan 'alal hadis wa qala Ibnu Adi la yutaba 'ala ammati hadithihi. Ya. Jadi hadisnya tidak ada cacatnya. Ya. Di situ ada Al-Mughirah bin Saqlab disebut sebagai munkarul hadis. Ya. Ya. Jadi ini dasarnya. Tapi hadis ini apabila dikaitkan dengan hadis-hadis yang sebelumnya. Kalau hadis yang sebelumnya itu riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa'i wa ghairuhum wa huwa haditsun sahih. Ya. Jadi hadis yang mengatakan idza balagal ma'u qullataini lam yahmil khabathan itu hadisnya hadis yang sahih. Nah. Jadi ini hadisnya idza balagal ma'u qullatain biqilali hajar la yunajjisuhu syai'un. Ini hadisnya lemah. Ya, ini hadisnya
lemah. Ya. Tapi sebagaimana dalam ilmu hadis disebutkan, kalau hadis lemah, kemudian yang dariju tahta haditsin sahih, ya, dia masuk atau berada di bawah naungan hadis yang sahih, ya, maka bisa menjadi hadis yang hasan bi ghairihi. Yang penting hadisnya tidak lemah sekali. Nah, di sini mungkarul hadis termasuk hadis yang lemah sekali. Tapi yang diambil dari hadis ini adalah volumenya, ya, volume hadis, volume airnya. Di situ disebutkan qilali hajar. Ya, berapa qilalu hajar itu? Ya. Nah, di sini yang dijelaskan adalah tentang ukuran kullahnya. Qala Ibnu Jurayj. Ibnu Jurayj adalah Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Jurayj, Ahadul A'lam. Beliau salah seorang tokoh. An Mujahid wa Ata wa Khalqun. Jadi beliau belajar kepada Mujahid, ya, seorang tabi'in, dan Ata, dan juga banyak lagi yang lain. Ya. Ini Ibnu Jurayj. Beliau mengatakan, Ra'aitu qilala hajar wal qillah tis'u qirbatain au qarbataini wa syai'an. Fahtata Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa ja'ala asy-syai'a nisfan. Wal qirbah la tazidu fil ghalib ala mi'ati ratlin. Wa hina idzin fajumlatu dzalika khamsu qirab. Wa hiya khamsu mi'ati ratlin bil Iraqi. Ya, jadi begini caranya Imam Asy-Syafi'i menentukan, atau istilah kita sekarang mengkonversi. Jadi ukuran-ukuran satuan-satuan, volume, meter dan lain sebagainya itu pada zaman dahulu kala memang digunakan, yang digunakan adalah alat-alat untuk menyimpan. Ya, alat-alat untuk menyimpannya itu. Jadi belum dikenal volume seperti meter kubik, liter dan sebagainya, belum ada. Ya, itu dikonversi. Nah, konversinya kata beliau, berkata Ibnu Jurayj, bahwa saya melihat qilal hajar. Ibnu Jurayj pernah melihat atau menyaksikan yang disebut dengan qilal hajar dalam hadis tadi. Ya. Beliau mengatakan satu qullah, ya, karena qullah itu jamaknya qilal atau qulal. Ya. Qullah bentuk mufrad. Ya. Jamaknya qulal atau qilal. Ya. Nah, qilalu hajar, qullahnya hajar, itu sama dengan atau dikonversi dengan tis'u qirbatain au qirbataini wa syai'an. Ya. Tis'u qirbatain. 9 qirbatain. Ya. 9 qirbatain. Qirbatain juga nama tempat, nama tong, ya. Qirbah namanya. Ya. Jadi saat qilal qirbatain sama dengan qilal hajar, atau yang disebut dengan qullatain bi qilali hajar, itu sama dengan 9 qirbatain. Lebih sedikit. Ya. 9 qirbah lebih sedikit. Maka Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu mengambil pendapat yang berjaga-jaga, istilahnya untuk digenapkan, ya, digenapkan supaya tidak kurang, jangan sampai kurang, jangan sampai lebih. Beliau mengatakan kata syai'an itu beliau terjemahkan dengan nisf, ya, setengah. Ya. Jadi wal qirbah la tazidu fil ghalib ala mi'ati ratlin. Satu qirbah biasanya tidak akan
lebih dari 100 rotel. Ya. 100 rotel. Ya. Jadi kalau wa hina idzin fa jumlatu dzalika khamsu qiram. Sehingga kalau dikonversikan jumlah dari qullatain bi kilali hajar itu jumlahnya adalah khamsu qirab, yaitu 9 qirbah. 9 qirbah. 5 qirbah kok 9. Khamsu qirab. 5 qirbah. Ya. Dan 5 qirbah itu dikonversi menjadi khamsumi'ati ratlin bil iraqi. Jadi 500 rotel dengan rotelnya Irak. Ya, 500 rotel. Nah, kemudian disebutkan di sini dalam hasyiahnya, au ma yusawi haliyan mi'ah wa tis'ina litran. Ya. Dan khamsumi'ah rotel, 500 rotel ini halian pada saat ini kalau dikonversi itu sama dengan mi'ah wa tis'ina litran. Ya, 190 liter. Nah, ini disebutkan di bukunya tahun 96 ya. Ini buku diterbitkan tahun 96 ya, di tahqiq ya. Jadi 190 liter. Ya, kalau kita lalu mengatakan 216 liter. Nah, jadi namanya konversi ukuran-ukuran itu biasanya tidak akan mendapatkan ukuran yang sama persis. Ya. Jadi dari satu tempat ke tempat yang lain itu konversinya mesti ada beda-beda. Ya, baik. Jadi dalam kitab ini disebutkan 2 kullah itu sama dengan 500 rotel Iraqi sama dengan 190 liter sekarang. Sekarang pada zaman bukunya ditulis. Ya. Pada zaman kitabnya ditulis tahun 96. Ya. Jadi itu ukurannya. Ya. Sehingga menggunakan ukuran volume ini itu tidak dipakai oleh mazhab Maliki. Ya. Karena konversinya mesti beda-beda. Dari zaman ke zaman beda-beda. Ya. Ukurannya itu kan mesti beda. Seperti ukuran mud. Ya, ukuran mud itu kan satu genggam. Satu genggam kita tidak sama dengan genggamnya Nabi. Ya. Genggaman kita kan kecil sekali. Ya. Kalau zakat itu kan dia pakai mud. Ya. Satu mud itu, satu so' itu 4 mud. 4 mud. 4 mud itu satu genggaman begitu. Ya, satu sok. Nah, kalau genggaman kita sekarang pakai, jadi zakatnya sedikit sekali. Nah. Kenapa? Karena tangan kita kan beda sama tangannya Nabi. Tangan kita kecil-kecil. Orang kan makin kesini makin kecil. Ya. Nah, kalau dikonversi ke dalam bentuk volume-volume yang lain, nah itu. Jadi akan tidak heran kalau terjadi banyak persepsi. Ya, terjadi banyak persepsi. Nah, kita zakat aja di Indonesia ini zakat fitrah itu. Ada yang bilang 3,5 kilogram, ada yang bilang 4 kilogram, ya. Pokoknya macam-macam. Versinya macam-macam. Ya. Nah, ada yang mengatakan supaya lebih selamat, ya udah kasih cukup saja 5 kilo. Nanti pada zaman yang akan datang berubah lagi. Ya. Berubah lagi. Ya, namanya konversi. Nah, makanya di sini disebutkan. Wa hal dzalika ala sabilit taqrib aw tahdid. Ya. Ini sebuah pertanyaan. Apakah ukuran itu berdasarkan pertimbangan kurang lebih
atau untuk membatasi. Ya. Ukuran itu kurang lebih atau pasti. Ya. Apakah ukuran 500 rotel itu ukuran yang dipakai adalah sebagai patokan pasti atau sebagai patokan kurang lebih? Gitu kan? Paham ini? Paham Abdullah? Ya. Jadi ukuran 500 rotel itu sebagai patokan pasti jumlah airnya memang seperti itu, atau patokan itu hanya kurang lebih saja. Ya, litakrib. Ya, ini dalam mazhab Syafi'i. Maka beliau mengatakan al-ashah annahu ala sabilit takrib. Ya. Dalam pendapat yang paling sahih kata beliau bahwa ukuran itu hanya sebagai ukuran kurang lebih saja. Jadi tidak pasti. Ya, khamsumi'ati rotel atau kullatain itu ukuran yang kurang lebih. Artinya yang namanya kurang lebih berarti bisa kurang, bisa lebih. Ya, tidak pasti, laisa litahdid. Ya, tidak pasti, tidak membatasi harus seperti itu, tidak. Ya. Karena kalau harus seperti itu agak menyulitkan juga. Kalau kita mau bikin tempat untuk wudu, kita harus ukur itu. Ya. Ukur berapa volumenya. Maka disebutkan lit takrib. Untuk ukuran kurang lebih. Artinya kalau kita mau tampung air untuk berwudu, ya kurang lebihnya segitu kita tampung. Ya. Jangan terlalu sedikit juga. Ya. Kalau kita punya penampungan yang pada masa lalu seperti itu, tidak ada tong-tong seperti sekarang. Nah, kalau tong-tong seperti sekarang, kalau kita punya tong itu kan sudah lebih dari 2 kulah. Ada yang 1.100 liter, ada yang minimal itu ada 800. Yang paling kecil berapa tong itu? 600 ya. 600 liter itu ada yang paling kecil tong. Ya, kalau 600 liter sudah lewat dari 2 kulah. Ya. Tapi kalau orang zaman dulu kan tidak punya tempat-tempat yang besar seperti sekarang. Ya. Tempat yang paling besar itu jergen 20 liter, galon 20 liter itu. Nah, dulu yang ada yang paling besar itu drum. Ya, zaman kita kecil itu drum lo minyak tanah. Ya, yang besar yang besi itu. Sekarang kan sudah tidak ada. Ya. Sudah tidak ada ya. Kebanyakan sekarang itu sudah terbuat daripada plastik atau stainless dan sebagainya. Dan drum itu dulu tidak semua orang punya. Ya. Yang punya drum juga tukang penjual minyak tanah saja. Ya. Kalau kita di rumah itu kan ya paling sumur, kalau ada sumur. Nah, kalau sumur kan otomatis lebih dari 2 kulah sudah. Ya. Ya, kalau kita simpan air di rumah itu paling pakai ember. Ember atau gentong terbuat daripada tanah itu. Nah, gentong yang terbuat dari tanah itu tidak sampai dia 2 kulah. Ya, cuma sedikit dia. Gitu. Baik. Nah, ini bila mengatakan sabilit takrib. Fa'ala hadza al-ashah annahu la yadurru nuqsanu qadrin la yadhharu bi naqsihi tafawut fi at-taghayyur bi qadrin minal mughayyirat. Ya. Apa konsekuensinya kalau kita katakan ini takrib? Ya. Maka berdasarkan hal ini kata beliau dalam pendapat yang sahih, apabila ya, air itu kurang, ya, yang kekurangannya itu tidak terlalu jauh, ya, tidak terlalu kelihatan kurangnya. Fit taghyir biqadri minal mughayyirat. Maka juga akan menyebabkan air itu berdampak apabila ada yang masuk ke dalamnya daripada najis. Jadi kalau najis masuk ke dalam air yang kurang dari khamsu mi'aritel. Nah, misalnya kurangnya khamsumiyah, kurangnya
500, kurangnya 470. Kurang 30 liter. Ya, 470. 470 rotel. Atau kalau pakai liter ya, 190 liter. Misalnya dia kurang 10 liter. Ya. Kalau dia kurang 10 liter, jadi tinggal 180. Nah, itu juga apabila masuk najis ke dalamnya, maka dampak perubahannya juga tidak terlalu signifikan. Ya, tidak terlalu banyak. Ya. Maka kalau begitu, airnya masih boleh dipakai. Masih belum dikatakan sebagai air najis. Ya, karena kurangnya tidak terlalu banyak. Ya. 10 liter atau pokoknya kekurangan yang tidak berdampak pada perubahan air. Ya. Jadi dia masih boleh. Kenapa? Karena ukuran itu bukan ukuran pasti. Ya, tapi ukuran kurang lebih saja. Yang namanya kurang lebih berarti ya kalau dia kurang-kurang sedikit tidak apa-apa. Ya. Kecuali kalau kurangnya setengah, nah itu sudah kelihatan jauh sekali bedanya. Ya, 190 kurang setengah berarti tinggal 95 liter. Ya, tinggal 95 liter berarti sudah setengah yang hilang. Nah itu dampaknya apabila dimasuki oleh najis, maka dampaknya akan signifikan dampak najisnya. Ya. Tapi kalau kurangnya 10-20 liter, nah, dampak najisnya tidak terlalu besar. Maka airnya masih boleh dipakai. Maka disebut dengan la yanjus. Ya. Mithaluhu. Nah, di sini disebutkan misal. La wada'na qadra ratlin minal mughayyirat fi 500 ratlin ma ta'atharat. Walau naqasna min ma'in akhar qadra ratlaini mathalan aw thalathah wa hiya 500 ratl wa wada'na qadra ratlin ma ta'atharat fahada nuqsan la yu'athir fala wada'na qadra ratlin minal mughayyirat fi 500 ratlin illa 5 artal mathalan fa'athara qulna hadha an-naqsu yu'athir. Ya. Jadi beliau memberikan contoh bagaimana najis yang masuk ke dalam air yang kurang lebih itu. Beliau mengatakan apabila kita meletakkan mughayyirat, ya mughayyir itu artinya sesuatu yang merubah, ya atau najis lah. Najis seukuran 1 rotel, ya. Najis seukuran satu rotel di dalam air yang jumlahnya 500 rotel. Ya. Maka air itu tidak berpengaruh. Artinya dia tetap suci. Ya. Pengaruhnya tidak banyak. Ya, itu contohnya. Ya. Kemudian kalau kita kurangi airnya, ya wa naqasna min ma'in akhar qadra ratlaini mathalan au thalathah. Ya. Jadi kalau kita kurangi air itu kurangi 2 rotel atau 3. Ya, kan jumlah seluruhnya 500. Kalau kita kurangi 2 atau 3 rotel, ya. Kemudian kita letakkan najis di situ sejumlah 1 rotel, ya. Maka kekurangan air ini juga tidak berpengaruh. Ya. Jadi kalau airnya tidak terpengaruh dengan jumlah yang kurang, tadi kan jumlah aslinya 500. Dimasukkan najis 1 rotel tidak berubah. Dikurangi 2 atau 3. Ya. Dimasukkan juga najis 1 rotel tidak berubah juga. Ya. Berarti masih tetap boleh dipakai untuk apa? Untuk bersuci. Kenapa? Karena ukuran itu ukuran yang kurang lebih. Tidak harus pasti. Ya. Paham ini ya? Kemudian, kalau kita meletakkan 1 rotel najis, mughayyirat, dalam 500, berapa ini? Dalam
illa khamsata artal. Nah, kalau kita kurangi 5 rotel. Jadi kalau 500 kurang 5 rotel berarti 495. Ya. 495 misalnya. Ini disebut misalnya ini. Ya. Fa'athara. Ternyata najis itu berpengaruh signifikan. Ya. Qulna hadzan naqsu yu'athir. Ya. Maka kita akan mengatakan kekurangan ini berpengaruh. Ya. Jadi kesimpulannya sampai batas berapa kekurangan itu bisa merubah sifat airnya, maka sampai situ tidak boleh dipakai airnya. Paham? Jadi kalau kurang 2-3 tidak berubah, berarti airnya tetap suci. Ya. Tapi kalau kurang 4-5 sudah berubah, ya berarti sudah tidak suci airnya. Paham? Ya. Jadi tergantung juga kepada najisnya itu. Ya. Jadi apakah najis yang 1 rotel itu bisa mempengaruhi air yang 490 atau tidak? Kalau dia tidak berpengaruh berarti tetap suci. Ya. Paham ini? Paham? Nah. Tapi kalau dia berpengaruh ketika kurang ya berarti dia jadi tidak suci. Itu yang disebut dengan kurang lebih. Ya. Jadi bisa 500 rotel, ya bisa juga kurang dari itu. Ya. Kalau lebih dari itu otomatis sudah tidak akan berpengaruh dia punya najis, ya karena sudah lebih banyak. Ya. Jadi namanya, maka itu yang penjelasannya sebagai penjelasan dari kata takriban. Ya, sebagai penjelasan dari kata takriban. Ini takriban itu dia kurang lebih. Bisa kurang sedikit, sampai batas mana sedikitnya? Sampai batas najis itu berpengaruh kepada airnya. Ya. Jadi kalau dia tidak berpengaruh berarti airnya tetap masih boleh dipakai. Ya. Tapi kalau dia sudah berpengaruh, maka airnya tidak boleh dipakai. Ya. Paham ya? Nah, jadi lama-lama kesimpulannya kalau kita lihat ya, mirip-mirip juga dengan mazhab Imam Malik. Imam Malik kan langsung bilang kalau dia berpengaruh maka jadi najis. Kalau tidak berpengaruh berarti tidak najis. Nah, kalau ini kan dikasih baputar dulu. Dikasih baputar dulu penjelasannya. Nah, tapi lama-lama mirip juga itu. Ya. Jadi kalau najisnya banyak, otomatis airnya yang banyak, nah itu bisa jadi berpengaruh juga. Jadi kalau air 1 tong, ya, air 1 tong seperti tong kita, berapa itu? 116 liter. Ya. Kalau dikasih najis setengah, berarti dia berpengaruh juga. Pasti akan berubah. Ya. Atau jangankan najis setengah. Kasih masuk bangkai ayam 1 ekor di tong itu, akan berubah dia sifatnya, ya kan? Akan jadi busuk itu tong. Tongnya akan busuk. Dan bangkai ayam kan bisa najis. Bisa najis. Jadi tongnya akan air 1 tong akan berubah. Ya. Nah itu. Jadi seperti yang disebutkan oleh penulis kitab ini, banyak juga dari kalangan mazhab Syafi'i yang lebih memilih mengukur kesucian air itu tidak perlu lihat volume, ya, seperti Imam Al-Ghazali, ya. Disebutkan Imam Al-Ghazali dan juga siapa kemarin? Imam siapa lagi satu? Yang dalam pendapat Imam Malik. Imam Al-Baydawi, ya. Jadi 2 orang imam dalam mazhab Syafi'i ini mereka lebih condong ke pendapatnya Imam Malik. Ini tidak perlu diukur. Dilihat saja dia punya perubahan. Kalau dia berubah berarti najis. Kalau dia tidak berubah sifatnya berarti tidak najis. Baik.
Ini yang mengatakan apabila ukuran rotel itu adalah ukuran takrib, lit takrib atau kurang lebih. Ya. Tapi ada juga kata beliau, imam dalam mazhab Asy-Syafi'i yang mengatakan ukuran itu bukan lit takrib, tapi kepastian. Ya. Wa ala qaulit tahdid yadurru ayyu naqsin kana. Ya. Jadi orang yang berpendapat, makanya beliau mengatakan di awal yang paling sahih lit takrib. Ya. Walaupun beliau tidak menafikan pendapat yang mengatakan bahwa itu untuk tahdid, pembatasan. Kalau pembatasan artinya batas minimal. Ya, jadi batas minimal air itu 2 kullah. Kalau tidak cukup 2 kullah, berarti najis masuk ke dalam, airnya berubah atau tidak, dia tetap jadi najis. Paham bedanya? Hah? Paham Abdullah bedanya? Ya. Kalau yang mengatakan takrib, ya, nanti ditunggu berubah airnya, baru dianggap najis. Walaupun dia kurang dari 2 kullah. Kurangnya sedikit, kurangnya dari 500 rotel itu kurang 2 atau 3 kullah, dia tidak berpengaruh najisnya itu, maka airnya masih boleh dipakai. Paham? Nah, kalau pendapat yang kedua yang mengatakan tidak, ya, tetap tidak boleh dipakai. Kenapa? Karena 500 rotel itu adalah batas minimal. Jadi kalau kurang dari itu, dimasuki najis 1 rotel, walaupun najisnya itu tidak merubah airnya, airnya tetap menjadi najis. Paham, Zam? Paham? Nah. Jadi ini 2 pendapat dalam mazhab Syafi'i. Yang mengatakan bahwa ukuran itu adalah ukuran pasti, dan ukuran itu ukuran kurang lebih. Ya. Jadi sekali lagi, kalau yang mengatakan ukurannya adalah ukuran kurang lebih, nah, kalau dia kurang-kurang sedikit, masih bisa ditoleransi. Ya. Kurang-kurang sedikit dari 500 itu masih bisa ditoleransi. Ya. Tapi kalau yang mengatakan ukuran itu adalah ukuran pasti, mereka bilang kalau kurang dari 500 rotel, otomatis dia harus jadi najis. Ya. Otomatis dia jadi najis karena kurang dari 500 rotel. Nah, itu perbedaannya. Ya. Tapi beliau mengatakan al-ashah, yang lebih sahih ukurannya itu adalah lit takrib, ukuran kurang lebih. Ya. Kenapa beliau mengatakan ukuran kurang lebih itu yang lebih sahih? Ya. Karena untuk memastikannya itu agak susah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Baik. Kanas biz zakah. Jadi mereka mengatakan seperti nisab zakat. Ya. Nisab zakat itu apa? 85 kilogram. 85 gram. 85 gram itu batas minimal. Artinya kalau kurang dari 85 tidak bayar zakat. Biar kurangnya 1 gram. Kurangnya 81 gram, jadi 84 gram. Bahkan kurang setengah pun tidak bayar zakat. 84,5 gram. Tinggal setengah. Nah, tidak ada zakatnya itu karena kurang dari nisab zakat. Maka beliau mengatakan, nah begitu juga air. Jadi kalau dia kurang dari 2 kullah, berarti tidak boleh dipakai. Ya. Karena batasannya 2 kullah. Tidak bisa dipakai. Sudah najis dia kalau dimasuki oleh najis. Ini yang mengatakan ukurannya adalah ukuran pasti, bukan ukuran kurang lebih. Ya, walaupun beliau, kita stressing, beliau mengatakan al-ashah. Ya. Yang paling lebih sahih adalah itu, masalahnya ukurannya adalah ukuran kurang lebih. Jadi kalau kurang-kurang sedikit, nah, masih boleh dipakai, masih ditoleransi. Ya.
Wa qila yu'fa an naqsi ratlaini. Ya. Nah, ada juga pendapat yang ketiga, beliau mengatakan qila. Nah, qila ini artinya sighatut tamrid namanya, hanya pendapat yang apa namanya? Pendapat yang tidak terlalu dipakai. Ya, qila. Qila apa qilanya? Yu'fa an naqsi ratlain. Dimaafkan kalau kurangnya itu 2 rotel. Ya. Dari 500 rotel, kalau kurang 2 rotel, itu masih dimaafkan. Ya, masih ditoleransi. Wa qila salasah wa nahwiha. Jadi pendapatnya banyak. Ya. Lama-lama kembali ke pendapat yang tadi itu. Ya, apakah dia berubah sifatnya atau tidak. Ya. Baik. Wa qadral qullataini wa qadrul qullataini bil masahah dhira' wa rubu' tulan wa 'ardan wa umqan. Nah. Jadi ada lagi ukuran yang lain dari qullah. Kalau dia ukur dengan masahah, dengan jarak, dengan lebar, ya. Ukuran bahasa kita ukuran apa itu? Kalau istilah matematika itu ukuran bangun ruang. Ya, bangun ruang itu apa? Volume ya, seperti kotak itu namanya bangun ruang. Ya. Nah, kalau diukur dengan tempat yang berupa persegi panjang atau berupa kotak, ya, berupa kotak atau tempat yang berbentuk kotak, ukurannya itu dhira' wa rubu'. 1/4 hasta. 1/4 hasta lebarnya, 1/4 hasta panjangnya, dan 1/4 hasta dalamnya. Jadi kalau kita menggunakan tempat yang bentuknya kotak, ya, bentuknya kotak. Misalnya kita gali tanah, bikin kolam untuk tampung air, maka itu ukurannya minimal 1 hasta 1/4. Panjang lebarnya 1 hasta 1/4, kemudian dalamnya 1 hasta 1/4 juga. Ya, 1 hasta. Nah, ini juga jadi masalah. Hastanya siapa yang dipakai? Ya, hasta kita kan pendek sekali. 1 hasta itu kan 1 hasta sampai siku. Ya. 1 hasta namanya. Ya. Bukan 1 tangan begitu. 1 hasta itu segitu. Jadi kalau hasta saya pendek sekali. Jadi tidak sampai itu 100 liter, tidak sampai. Nah, ini juga namanya ukuran-ukuran seperti ini akan jadi kurang lebih. Ya. Itu ukuran kalau pakai bangun ruang. Ya. Pakai istilah matematika pakai bangun ruang. Ya. Wa qadruha bid-Dimashqi 100 ratlin wa 8 artal wa thulutsai ritl taqriban ala qaulir Rafi'i. Ya. Sedangkan kalau dihitung dengan rotelnya Damaskus, Syria. Kalau tadi 500 rotel itu kan rotel Irak. Ya. Kalau dibawa ke Damaskus, berubah lagi. Ya. Nah, di Damaskus itu jumlahnya di mana? 100 ratlin wa 8 artal wa thulutsai ratlin. Ya, jadi jumlahnya 180 rotel, ya, lebih thulutsai. Thulutsai itu 2/3 rotel. Jadi 180 tambah 2/3 rotel. Ya. Jadi ngukurnya jadi ribet. Ngukurnya jadi ribet, ya. Karena apa? Karena rotelnya dari masing-masing negeri itu beda-beda ukurannya. Ya. Makanya kalau kita berzakat tuh sok yang dipakai sok apa? Soknya Madinah. Ya. Karena soknya Madinah itu jadi ukuran. Nah.
Jadi bukan soknya Damaskus, bukan soknya Irak. Tapi yang dipakai adalah soknya Madinah. Ya. Karena apa? Kalau di Damaskus soknya beda lagi. Beda ukurannya, kurang lebihnya mungkin lebih sedikit atau kurang sedikit. Ya. Ya, makanya disebutkan dalam pendapat yang tadi, itu ukuran kurang lebih. Ya. Jadi tidak bisa dipastikan. Yang namanya juga kurang lebih. Ya. Dan namanya benda ketika dimasukkan ke tempat, ya, itu bisa kurang lebih. Ya. Ya, tergantung juga massa, jenis dan lain sebagainya. Banyak berpengaruh. Ya, banyak berpengaruh. Ya, bahkan daya gravitasi bumi juga berpengaruh. Ya, secara ilmu pengetahuan. Ya, makanya disebutkan yang paling sahih itu ukuran adalah ukuran kurang lebih saja. Jadi kalau kurang sedikit ya tidak apa-apa, ditoleransi. Ya. Dan sudah jelas dalam Al-Quran, yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Ya. Untuk apa itu ukuran disebutkan? Ya, supaya ada batas, ada patokannya. Dan patokan itu ya bisa lebih sedikit, bisa kurang sedikit. Ya. Bisa lebih sedikit, bisa kurang sedikit. Supaya ada patokan saja. Jadi itu sebagai patokan. Baik. Inna ratli Baghdad mi'atu wa thalathuna dirhaman. Nah, ini kalau dihitung dengan dirham lagi boleh mengatakan ratalnya Baghdad itu mi'ah wa thalathun. Mi'ah wa thalathun atau 130 dirham. 130 dirham artinya 130 biji dirham. Ya. Kan satu dirham satu keping emas, satu keping uang dirham, ya satu keping. Nah, berarti kalau ukuran satu rotal Baghdad atau satu rotal Irak katanya, kalau kita mengumpulkan uang kepingan dirham 130 keping dalam satu kotak. Itu kan orang dulu kan bawa uang dengan kotak. Ya. Dengan box kayu itu kan. Nah, boleh mengatakan satu khamsumi'ah rotal atau satu rotal Baghdad, ya satu rotal Baghdad itu ukurannya kalau kita simpan di tempat itu 130 keping dirham. Ya. Berapa banyak itu 130 keping dirham? Simpan situ. Kalau dia full berarti itu satu rotal itu. Ya, satu rotal. Ya, kalau keping dirham kan seperti uang koin. Dan uang koin itu kan juga beda-beda dia punya. Ukurannya beda-beda lagi. Ukuran lingkarannya beda-beda. Kemudian tebalnya juga beda-beda. Ya. Jadi beliau mengatakan kurang lebih untuk satu rotal itu ukurannya sama dengan box uang dirham yang jumlahnya 130 keping dirham. Ya, jadi coba saja ambil dirham 130 keping, simpan di box. Nah, berarti itu sejumlah itu berarti itu namanya satu rotal. Ya. Kalau 500 rotal, nah berarti 500 box itu. 500 box itu. Jadi kalau mau ukur air pakai box itu ukur air. Ya. Jadi 500 box uang dirham 130 ya berarti itu sudah jadi 500 rotal itu sudah 2 kullah. Nah, itu ukuran-ukuran kullah ya, disebutkan dalam mazhab Syafi'i dengan beberapa konversi. Ada Dimashqi, ada Iraqi, ada Hajar dan seterusnya. Ya. Dan halian yang disebutkan dalam kitab ini sekarang kalau dikonversi ke dalam liter kurang lebih 190 liter. 190 liter air. Ya. 190 liter air. Kalau kita pakai galon yang 20 liter, ya, berarti sekitar berapa? 20 kali 5, ya. 20 kali 5, 100 liter. Ya kan? Jadi kalau 95, ini tinggal 10 galon. 10 galon yang 20 liter. Jadi kan 200 liter ya. Ya, kalau 10 kan jadi 200
liter. 10 galon. 10 galon air yang ukuran 20 berarti sudah 200 liter. Jadi 10 galon. Ya. 10 galon yang 20 liter. Itu ukuran untuk untuk 2 kullah. Ya, 2 kullah. Berarti 1 kullah itu dia 5 galon. 5 galon air yang 20 liter. Itu jadi 200, berarti lebih 10. Ya kan? Lebih 10. Jadi 9 galon air yang ukuran 20 ditambah 1 galon air yang ukuran 10. Jadi 190. Ya, itu cukup banyak. Baik. Ini ukuran kullah itu, ukuran kullah. Dari sekian banyak penjelasan tentang kullah dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Ya. Jadi memang dalam mazhab Syafi'i air yang dihitung dengan kullah itu penjelasannya cukup panjang. Ya, tapi itu hanya sebagai patokan saja. Ya, patokan supaya kita kalau membuat tempat air untuk dipersiapkan untuk tempat wudu dan lain sebagainya, kita punya patokannya. Ya, patokannya kalau dia kurang lebih 190 liter. Ya, 190 liter. Ini alhamdulillah tong-tong kita sekarang itu memang lebih dari 200 liter. Jadi tidak usah khawatir. Ya, itu insya Allah boleh dijadikan sebagai tempat air dan suci kalau kita jadikan untuk berwudu atau untuk mandi insya Allah. Baik, dengan demikian pembahasan tentang air ini sudah selesai kita sebutkan. Ya. Kemudian bab selanjutnya tentang jenis-jenis tempat yang digunakan untuk meletakkan air. Itu dibahas juga dalam fikih. Ya. Tempat-tempat yang digunakan. Karena tempat-tempat yang digunakan menampung air itu ada tempat-tempat yang suci seperti tanah, gentong, plastik dan sebagainya. Ada juga tempat-tempat yang najis, ya, terbuat dari barang-barang najis. Ya. Dan yang terbuat dari barang-barang najis ini juga ada dua juga. Ada barang-barang yang najis memang najis dengan zatnya. Ya. Ada juga najis karena sebab. Ya. Ada najis memang zatnya najis. Dia hidup ataupun mati, seperti misalnya kalau orang dulu menyimpan air itu kan dengan kulit binatang. Ya. Nah, kulit binatang itu ada kulit binatang yang binatang itu memang dia najis, ya, seperti anjing dan babi. Nah, itu hukumnya apa? Nah, ada juga kulit binatang yang halal, ya, seperti kulit sapi, kulit kambing, kulit unta. Yang disembelih dengan cara yang syar'i, jadi tidak najis. Tapi ada kulit binatang yang halal, tapi najis. Ya. Ketika dia jadi bangke, ya. Jadi sapi mati, atau sapi sakit mati, atau sapi diracun mati. Nah itu kulitnya jadi najis. Ya, kulitnya jadi najis. Ya. Nah di sini nanti dibahas kulit yang mana yang boleh dipakai untuk tempat meletakkan air atau untuk menyimpan air. Ya. Nah, karena sudah jam 7, kita pending episode selanjutnya. Ya. Jadi kita alhamdulillah sudah menyelesaikan pembahasan tentang air yang najis, air yang suci, mensucikan, dan air yang suci tapi tidak mensucikan, dan air yang makruh digunakan untuk bersuci. Nah, dan tentang sumber-sumber air juga kita sudah sebutkan. Baik. Saya kira sampai sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan dengan babu juludil maitah. Ya, bab tentang kulit-kulit binatang yang mati. Ya, kulit binatang yang mati. Apakah boleh digunakan untuk sebagai tempat air ataukah tidak? Ya. Nanti kita sebutkan pekan depan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.